Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat, sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Trihari Fajar Yadi, pembelajar bekam sehat, penggiat Tibu Nabawi, dan salah satu anggota Perkumpulan Bekam Indonesia. Hari ini pertengahan bulan Syawal, dan kita tahu bahwa ada hadis yang menyebutkan berbekamlah di tanggal 17, 19, 21, karena dia dapat menyembuhkan penyakit. Sebuah hadis yang luar biasa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Ada apa sih di balik itu? Kalau kita mau jawab, yang pertama itulah hal yang membedakan bekam sunnah dengan bekam-bekam lainnya. Karena Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk itu nggak umum. Dia sangat spesifik dan detail. Coba perhatikan. Yang pertama, sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Hadisnya seperti itu. Tapi nggak cuma itu. Ya, Rasulullah sampaikan titik bekamnya. Rasulullah sampaikan waktu bekamnya. Rasulullah sampaikan siapa yang boleh membekam. Detail. Itu yang membedakan bekam sunnah dengan bekam-bekam lainnya. Yang kedua, ada apa di balik tanggal sunnah berbekam itu? Kita tahu manusia itu untuk hidup harus punya kemampuan beradaptasi. Contoh misalnya dengan makhluk atau makhluk sosial lainnya dengan manusia lainnya. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Kita pengen sukses, ya butuh orang lain. Itu. Manusia dengan alam sekitarnya. Coba perhatikan, ketika dalam siklus tahunan misalnya, bagaimana bumi mengitari matahari, itu kan tahunan 365 hari. Kalau di Indonesia ada musim kemarau, ada musim hujan. Berubah nggak perilaku kita ketika musim hujan? Berubah nggak perilaku kita ketika musim kemarau? Berubah. Kalau perilaku kita nggak berubah di kedua musim ini, bisa sakit. Ternyata Allah ciptakan tubuh kita ini luar biasa. Dia mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Itu yang tahunan. Bagaimana dengan yang bulanan? Dalam hal ini ternyata panduan yang disampaikan Nabi bahwa berbekamlah setiap pertengahan bulan 17, 19, 21 itu adalah sebuah panduan terhadap umatnya untuk beradaptasi terhadap siklus bulanan yang terjadi. Kita tahu bahwa ada satelit bumi namanya bulan, itu mengitari bumi setiap 30 hari. Ada siklus atau pola adaptasi tubuh terhadap siklus bulanan ini. Contohnya misalnya, kalau di dalam diri manusia ada yang namanya, terutama wanita, setiap 28 hari ada siklus menstruasinya. Berubah nggak perilaku kita? Berubah. Kalau Anda mau punya anak, maka bahasanya berhubunganlah suami istri itu setelah 1 minggu setelah selesai menstruasi. Kalau Anda bahasanya mau buat pola KB secara alami, berhubunganlah seminggu sebelum menstruasi terjadi. Terjadi perubahan perilaku. Nah, apa sih yang terjadi ketika pertengahan bulan di mana bulan sangat dekat dengan matahari? Posisi gravitasi lagi tinggi-tingginya. Loh, kok berhubungan dengan bekam? Apa yang terjadi? Ini, ketika bulan sebagai satelitnya bumi itu dalam tengah bulan, salah satu tanda yang ketika tahu bahwa itu adalah pertengahan bulan adalah posisi bulan istilahnya utuh. Kalau ngelihat kita bulan itu kan bulan purnama begitu ya. Itu gaya gravitasi lagi tinggi, jarak terpendek. Indonesia itu, bumi ini bulat, daerah yang paling dekat dengan matahari adalah daerah Katulistiwa. Sangat dekat berarti kan begitu ya. Maka di sini kalau semesta, alam yang ada di bumi salah satu adaptasi, salah satu tanda ketika lagi terjadinya pasang dan surut. Ini lagi pasangnya tinggi. Apa yang terjadi ketika gaya tarik-menarik atau gravitasi antara bumi dengan bulan lagi tinggi-tingginya? Kalau dilihat dari air laut akan terjadi
pasang. Teori fisika kan menyebutkan bahwa gaya tarik-menarik antara dua benda ini disebut gravitasi. Gaya magnet ini, dia akan narik molekul yang ada di benda A dan juga dia akan menarik molekul yang ada di benda B. Makin dekat jaraknya, makin kuat gaya tarik-menariknya. Sehingga samudra, air laut yang tinggi mineral itu bisa tertarik sehingga disebut pasang. Bagaimana dengan manusia? Di mana manusia juga punya molekul, punya air di dalam tubuhnya. Ketarik juga tentunya. Nah, ketika tertarik kemana? Oleh gaya gravitasinya si bulan, itu seluruh molekul termasuk H2O, molekul air yang ada di dalam tubuh, naik ke atas. Molekul cairan yang naik ke atas. Ketika naik ke atas, cairan ini akan ngumpul di bagian atas. Tentunya tekanan di pembuluh darah juga akan naik. Nah, ada kekhawatiran ketika terjadi tekanan di pembuluh darah, maka berkemungkinan pecah, berkemungkinan menyumbat. Oleh karenanya, ketika cairan yang ada di dalam tubuh ini diambil dengan bekam, hal-hal yang tidak diinginkan tadi, pecah pembuluh darah bisa menyebabkan stroke, misalnya seperti itu, sumbatan bisa menyebabkan stroke iskemik, begitu ya, kolesterolnya pada naik semua seperti itu bisa diantisipasi dengan cara bekam. Tapi bukan itu saja. Di dalam tubuh manusia, gitu ya, itu ada mineral. Contoh satunya. Yang pertama, mineral yang ada di dalam kandungan sel darah merah. Namanya zat besi. Zat besi, macam kena gaya gravitasi, gaya magnet itu kan ketarik semua. Ketika Anda membekam di tengah bulan di mana gaya gravitasi itu lagi tinggi-tingginya, maka bisa disimpulkan ketika Anda membekam di tanggal tersebut, efek bekamnya akan maksimal. Manfaat yang didapat, efektivitas bekamnya akan maksimal dibandingkan dengan hari-hari yang lain. LDL-nya bisa terangkat lebih banyak. Darah yang bentuknya sudah nggak sempurna dan darah yang sudah tua itu bisa diangkat maksimal. Sehingga kinerja limpa juga bisa maksimal. Sumbatan itu bisa diangkat maksimal ketika Anda membekam di tanggal-tanggal tersebut. Itu. Berikutnya gimana? Kalau tadi efek dari gaya tarik bulan terhadap materi yang ada di bumi, termasuk itu molekul-molekul yang ada di dalam tubuh manusia. Kebalikannya lagi, bagaimana gaya tarik bumi terhadap bulan? Kita tahu bahwa antara bumi sama bulan itu ada gaya tarik. Otomatis gaya tariknya ngarah ke bumi semua. Contoh saja misalnya beginilah. Bicara tentang molekul oksigen. Udara yang ada terjadi di dataran lebih, salah satu ciri dari teori fisika, bahwa udara makin dekat dengan sumber gravitasi, maka kerapatan molekulnya makin besar. Makin jauh dari sumber gaya gravitasi, maka kerapatan molekulnya makin jarang. Makin rapat, maka geraknya makin besar. Ketika geraknya makin besar akan menimbulkan energi. Kan begitu. Teori itu kalau diaplikasikan, coba dilihat. Kenapa pantai itu cenderung lebih panas? Karena kerapatan molekulnya, udara di sana lebih rapat dibandingkan dengan kerapatan yang ada di pegunungan, molekul udaranya. Sehingga kecenderungan di pegunungan itu lebih dingin. Nah,
ketika posisinya bulan sama bumi ini lagi deket-deketnya, gaya gravitasi bumi mempengaruhi molekul yang ada di permukaan bumi itu tambah rapat. Udaranya tambah rapat. Artinya apa? Ketika Anda membekam di tanggal tersebut, kemampuan kemampuan paru-paru menarik oksigen jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi pembekaman di mana bekam meningkatkan metabolisme, maka kemampuan darah nangkap oksigen untuk diantarkan ke seluruh jaringan tubuh lebih maksimal dibandingkan hari-hari sebelumnya atau sesudahnya. Sehingga proses revitalisasi, proses recovery sel organ yang rusak, bahasa kerennya orang yang sakit, jauh lebih bagus dibandingkan ketika Anda membekam di luar dari hari-hari yang disunahkan tadi. Itu. Nah, yang ketiga nih, ketika anjuran berbekam itu disampaikan 17, 19, 21 di bulan Hijriah gitu ya, maka ini adalah panduan yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya bagaimana kita beradaptasi terhadap siklus bulanan yang ada di semesta atau alam sekitar kita. Nah, itu mempengaruhi jam biologis kita. Tadi menstruasi itu adalah jam biologis bulanan. Nah, ketika bekam itu mempengaruhi jam biologis bulanan. Nah, kita tahu ada jam organ tubuh atau siklus harian. Jadi adaptasi tubuh terhadap siang dan malam harian yang kita kenal dengan siklus sirkadian. Nah, siklus sirkadian ini ternyata kita punya kemampuan beradaptasi kalau siklus bulanan kita itu maksimal kita lakukan adaptasinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.